البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Kita lanjutkan dikit lagi bacaan terhadap syarah Muqaddimah Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarahnya. Adapun matanya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Halaman 133 bagian bawah itu perhatikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih wa qala al-A'mash aidha, dan berkata A'mash termasuk apa? Termasuk barakallahu fikum salah satu muhaddis yang terkenal ya. Barakallahu fikum termasuk salah satu muhaddis yang terkenal. Siapa namanya? Sulaiman Mihran. Barakallahu fikum, beliau ini dulu sampai dijauhi orang. Paham ya? Karena A'mash itu kan ada semacam gangguan di matanya ya, penyakit itulah istilahnya. Orang enggak suka kalau lihat dari postur tubuhnya, sangat-sangat orang enggak suka itu. Tapi karena beliau muhaddis, didatangi ribuan orang itu loh. Datang berguru sama beliau. Paham ya? Barakallahu fikum, kisahnya itu sampai apa? Dinukilkan itu beliau suka meludah ke arah kiri. Paham ya? Meludahnya itu bukan istilahnya karena meludahi orang, tapi yang di sebelah kirinya itu. Dia lebih mending mendapatkan ludah tersebut daripada enggak mendapatkan hadisnya. Maksudnya walaupun dia sebelah kiri kena ludahnya pun dia santai karena hadis yang diharapkan itu loh. Paham ya? Jadi taruhlah seandainya barakallahu fikum suatu ketika ada guru misalkan ya, antum lagi belajar depannya kok kemudian kena semprotannya misalkan, selama enggak membahayakan enggak masalah itu loh. Paham ya? Karena kan ilmunya yang dia dapatkan. Ini sekedar apa? Sekedar perbandingan dengan ulama terdahulu. A'mash, walau dilihat dari sejarahnya bagaimana, kalau dari posturnya memang orang enggak suka lah kalau lihat beliau. Tapi karena ilmunya, hadisnya yang beliau barakallahu fikum miliki, banyak orang berdatangan. Barakallahu fikum, sampai pernah beliau memakai apa? Pakaian dibalik pakaiannya. Sekarang kalau untuk punya pakaian, biasanya pakaian yang bagus itu yang di dalam atau yang luar? Yang bagus warnanya itu loh. Antum yakin? Biasanya kalau antum balik itu mana? Bagus mana, dalam atau luar? Bagus mana sama yang di luar? Biasanya masih nampak baru yang di dalam kan? Mana dibalik sama beliau. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sampai beliau dibilang ini bagaimana? Apakah ini bukan suatu kegilaan atau misalnya kata beliau, justru orang-orang itu yang enggak paham, orang-orang itu yang mereka gila. Kenapa? Mereka pakai pakaian kok yang bagus malah di dalam, yang bagus malah di dalam, yang jelek di luar. Paham ya? Maksudnya itu sekedar kisah lucu yang dinisbahkan pada Al-Imam A'mash, barakallahu fikum, Sulaiman Mihran. Kemudian juga pernah barakallahu fikum suatu ketika beliau berdagang, jualan, enggak laku. Paham ya? Karena apa? Karena ana sebutan tadi itu, kalau dari sisi fisiknya beliau memang kurang. Masih kurang itu enggak, istilahnya posisinya di dalam pada matanya ada penyakitnya. Tapi kalau ilmu hadis, Masya Allah luar biasa. Kalau jualan enggak laku, tapi kalau masalah hadis banyak orang berdatangan. Masya Allah. Rahimahullah. Wa qala A'mash aidan an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud qala, dari Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna. Dahulu salah seorang di antara kami apabila mempelajari 10 ayat dalam Al-Qur'an, tidak akan melewatinya sampai dia mengetahui makna-maknanya dan mengamalkan dengannya. Masya Allah, 10 ayat. 10 ayat tidak mau melewatinya, tidak mau barakallahu fikum melewatinya sampai mengetahui makna-maknanya dan mengamalkan dengannya. Ini sangat luar biasa seperti ini ya. Tapi berat. Naam. Wa minhum al-habr al-bahr. Di antara mereka al-habr al-bahr. Siapa ini? Abdullah ibnu Abbasin ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau digelari dengan al-habr dan juga al-bahr, lautan ilmu. Al-habr karena juga si'atul ilm, luas ilmunya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bawah itu rahimahullah, al-bahru likasrati ilmi. Dikatakan bahr karena apa? Banyaknya ilmunya. Wal habr ma'nahu aidan si'atul ilm. Dinamakan al-habr karena apa? Luasnya ilmu beliau. Li'anna al-habra wal bahra asy-syai'ul wasi'. Dikarenakan habr
Nah, dan juga bahr itu sesuatu yang luas. Adalah sesuatu yang luas. Naam. Wa yuqal al-habr wal hibr bil kasri aidan. Al-hibr tidak masalah, ya kan? Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun zaujatun nabiyyi. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.